Solidio Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik menjadi pengikut Yesus dan penjala manusia. Dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Di mana luar biasanya? Luar biasanya adalah saat kali pertama jumpa Yesus, Yesus sanggup mengubah cara pandang seseorang, baik identitas ataupun pekerjaannya. Dari orang berdosa diubahkan untuk bersaksi tentang kebenaran, karena telah percaya dan mengikuti Yesus sebagai murid ataupun sebagai sahabat. Identitas diubahkan sebagai status yang rendah dalam masyarakat seperti nelayan, pemungut cukai menjadi pribadi yang hidup baru. Dari yang ditindas oleh penjajah jadi berani tampil untuk menghadapi orang Farisi, Saduki maupun para imam. Yesus tidak memandang status, apakah ia masuk kualifikasi harus begini, harus begitu, tapi dia melayakkannya untuk dipakai sebagai penyambung lidah Allah, sebagai mitranya di bumi ini. Ternyata saat kali pertama Yesus memanggil para murid untuk menjadi mitranya, dia memanggil dan memilih bukan dengan ukuran manusia yang punya kedudukan di masyarakat atau orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam organisasi atau punya reputasi panjang sebagai pemimpin agama. Akan tetapi Yesus punya pola tersendiri. Justru para pekerja kasar yang dipilihnya, bahkan yang berpendidikan rendah atau tidak paham tentang ilmu teologi, yang sehari-hari jarang bersentuhan dengan dunia pelayanan dalam bait Allah. Dan pertama kali Yesus memanggil dan memilih untuk menjadi muridnya adalah para nelayan. 4 murid pertama itu yaitu Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Ia rekrut saat mereka sedang bekerja sebagai nelayan. Para murid itu tidak dipanggil ketika sedang bertapa, mencari ilham, sedang berdoa, berpuasa, ataupun semacamnya. Banyak orang sering tidak menyadari hal ini.
Kita seringkali berpikir bahwa panggilan untuk menjadi saksi Kristus, menginjili orang, dan lain-lain hanya terbatas untuk pendeta atau mereka yang sudah terjun ke dunia pelayanan. Namun Yesus justru memanggil mereka sebagai orang awam. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini Yesus memanggil para murid yang berlatar belakangkan nelayan, penjala ikan agar menjadi penjala manusia. Panggilannya untuk menjala jiwa-jiwa nelayan yang biasa, tetapi di tangannya akan menjadi luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Yesus memilih sebagian para nelayan? Ada apa dengan nelayan ini? Para nelayan itu berkarakteristik penyabar, tidak mudah putus asa, apalagi kalau dulu belum ada alat yang canggih seperti pukat harimau, ya. Akan tetapi mereka masih memakai cara tradisional seperti jala dan bila diperlukan pakai umpan. Mereka bukanlah orang yang memiliki pengetahuan tinggi atau memiliki kekayaan atau memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Kemudian mereka punya daya tahan yang baik, yang kuat terhadap cuaca, angin badai, ataupun hujan. Mereka mampu menghadapi rintangan, ombak, juga angin kencang. Kemudian mata mereka sangat tajam melihat apa yang akan terjadi di depannya saat berlayar. Dan karakter lain selalu mendahulukan teman, alias rendah hati. Karakter-karakter seperti inilah yang dilihat oleh Yesus pada mereka. Mereka sudah terbiasa dibentuk dengan kehidupan yang keras, pantang mundur, tidak pulang sebelum dapat ikan. Luar biasanya, motivasi hidupnya jelas, tujuan hidupnya pun jelas, mau berkorban. Orang-orang seperti inilah yang mau direkrut oleh Yesus. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada umumnya untuk menjadi murid pilihan harus ada rekrutmen, ya. Sebenarnya bukannya Yesus tak sanggup one man show, kerja sendiri, karena dia adalah anak Allah. Tetapi baginya sangat penting membentuk teamwork. Lalu perjumpaan Yesus dengan para nelayan itu mengajak, katanya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang melatari para nelayan itu mau menjadi pengikut Yesus? Pasti ada alasannya. Kalau kita baca ayat paralel teks ini seperti yang ditulis oleh Lukas, ternyata ada aksi dulu, maka ada reaksi. Apa aksi Yesus? Semalaman Simon Petrus CS sebagai nelayan, yaitu Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius telah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Akan tetapi Yesus menyuruh untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Dan mereka pun menerima saran itu serta melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan hasilnya
tada! Jalan mereka hampir koyak dan perahu pun hampir tenggelam. Lalu bagaimana reaksi mereka? Disinilah Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan mengaku sebagai orang berdosa. Dan temannya yang lain takjub akan hal itu. Mengapa Petrus tersungkur? Karena yang disarankan oleh Yesus itu bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan para nelayan. Ketakjuban, mukjizat telah terjadi. Rasa kagum, rasa kemuliaan Yesus itu memancarkan, mencerahkan, memperbarui cara pandang, metode-metode, kebiasaan-kebiasaan lama diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Berarti di dalam Yesus ada kepastian. Kepastian hidup. Kepastian masa depan. Kepastian tujuan. Itu sebabnya Petrus dengan ketidakberdayaannya merendahkan diri bahwa ada seorang guru yang telah mengajar mereka bagaimana cara menjala ikan. Bukankah lebih dari itu bahwa Yesus pun akan mengajar mereka untuk menjala manusia? Melihat hal itu, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Ya, luar biasa ya. Setelah pernyataan Yesus bahwa mereka akan menjadi penjala manusia, maka ada komitmen untuk mengikut Yesus. Dengan meninggalkan segala sesuatunya, mereka meninggalkan jalannya. Komitmen merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang murid. Komitmen adalah sebuah ikatan janji yang kita buat dengan Tuhan. Dengan alasan bahwa kita sudah menaruh iman, kepercayaan, dan kasih kepadanya, maka kita pun berani menghadapi risiko apapun. Itu terlihat dari sikap tindakan mereka yang meninggalkan segala sesuatu. Dan mereka siap berjalan di belakang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita atau generasi yang akan datang? Masihkah ditemukan adanya loyalitas dan komitmen agar tetap menjadi murid dan pengikut Yesus? Walau ada banyak ancaman, tantangan, dan masalah. Sebagai orang muda, ambil keputusanmu. Ikut Yesus atau menjual imanmu demi perempuan yang tak seiman. Atau karena hanya mempertahankan jabatanmu, kau menjual imanmu. Atau karena pasanganmu anak orang kaya raya, kau tinggalkan imanmu. Perlu ada kesungguhan hati dan sangatlah penting untuk mengikut Yesus walau kita terus melakukan pekerjaan kita. Di dalam kita melakukan pekerjaan kita, disitulah kita dapat memberitakan Injil. Apapun profesi kita, disitulah mimbar kita untuk memberitakan Yesus itu adalah Juru Selamat. Dialah Tuhan. Maka disitulah kita dapat mengabarkan kebenaran daripada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Yesus ingin kita menjadi mitranya untuk memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Dalam arti
agar bertambah-tambah orang percaya dan mengikut Yesus ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang menjadi tugas tanggung jawab akan panggilan kita dan terus mengikut Yesus? Kita pun dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Karena itu, keluarga kita paling penting. Jangan mereka di luar jala itu. Jangan kita terlalu sibuk sebagai penjala di luar rumah, tapi keluarga kita tercecer tidak berada dalam jala itu. Semoga kita pengikut Yesus yang sejati. Ini tugas penting. Kita harus merespons panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah Anda seorang wanita karir? Seorang ibu rumah tangga? Orang tua single parents? Atau janda atau duda? Atau kakek nenek yang sudah memiliki cucu? Atau berasal dari latar belakang apapun itu? Mari kita merespons panggilan Tuhan untuk menjadi murid yang setia. Coba kita bayangkan, tidak ada yang akan mencalonkan nelayan untuk mengisi posisi kepemimpinan gereja. Apalagi sampai menjadi bapa pendiri gerejanya di dunia ini. Namun ketika para nelayan ini mau bahkan langsung meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus, Ia sendirilah yang memampukan mereka. Tuhan mungkin tidak menyuruh Anda menjadi misionaris, tetapi menjadi teamwork Yesus agar kita bisa menduplikasi seperti cara kerja multi level, ya. Kita membentuk networking dan juga melihat bagaimana marketplace dari anak-anak kecil, orang muda, orang dewasa, hingga manula. Bagaimana respons Anda? Pertanyaannya bukan mampukah Anda, tapi maukah Anda menjadi penjala jiwa-jiwa bagi Kristus? Allah sudah memberikan hak istimewa bagi kita. Kita diperlengkapi dengan organ tubuh yang sempurna. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk melakukan hal-hal yang hebat dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apapun yang merintangi kehidupan kita untuk memenangkan bagi Kristus, mari kita meminta pertolongan kepada Kristus. Pasti Dia akan memampukan kita melewati ancaman, melewati tantangan, melewati masalah. Apapun itu dalam permasalahan keluarga kita, mari kita tetap menebarkan kasih, menebarkan pengampunan, menyebarkan damai sejahtera dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan bosan untuk mengikut Yesus apapun masalah yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ada sebuah lagu mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan pernah mengingkari kesetiaanmu, keputusanmu untuk tetap mengikut Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami percayai dalam Kristus Tuhan kami, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk mengikut Engkau di dalam kehidupan kami di dunia ini. Berjalan bersama Yesus adalah berjalan dalam kehidupan yang benar. Oleh karena itu, beri kami kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus agar kami tetap setia dalam panggilan kami sebagai orang percaya. Tuhan, kami adalah murid-Mu, Engkau adalah guru kami. Ajarlah kami untuk meneladani teladan yang akan Kau berikan bagi kami, teladan kasih, teladan pengampunan, teladan damai sejahtera, sehingga kami dapat menjala banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan, datang dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pendengar pada hari ini, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kemampuan untuk bersukacita menjalani hari-hari pada saat ini dalam pandemi COVID ataupun Omikron. Biarlah kami senantiasa dapat bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan panjang umur bagi mereka dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih, terimalah doa kami di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.